melanjutkan cerita sebelumnya. Rombongan bangsawan kembali melanjutkan perjalanan menuju pertemuan sosial besar 2 tahunan Asteria. Namun di tengah waktu istirahat perjalanan, ketenangan itu mendadak hancur ketika ratusan goblin dengan wujud aneh muncul dari balik pepohonan dan langsung melancarkan serangan tanpa peringatan. Di saat kekacauan itu meletus, sebongkah tanah tiba-tiba menjulang dari permukaan, membentuk dinding hidup yang keras dan kokoh, memutus laju para goblin yang menyerbu membabi buta. Di tengah medan yang kacau, Alon muncul. Dengan sihirnya, ia langsung mengurung sebagian goblin dan mengangkat mereka ke udara. Ia melangkah melewati barisan prajurit yang masih terpaku, lalu berdiri di garis terdepan, berhadapan langsung dengan para monster. Dengan frasa yang telah ia sempurnakan, tangannya terangkat perlahan. Ketenangan dan fokus penuh terpancar jelas dari sorot matanya. Kurungan yang menahan para goblin itu pun pecah. Batu dan tanah terlempar ke segala arah, menghujani para goblin dengan kekerasan brutal. Tubuh-tubuh hijau itu terhempas, darah muncrat, dan jeritan terputus di udara. Melihat para prajurit justru terpaku oleh pemandangan itu, Alon segera menyadarkan mereka agar bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Para prajurit pun bergerak serempak menyambut serangan lanjutan. Tanpa ragu, pedang-pedang ditebaskan ke tubuh para goblin yang tersisa. Suara benturan logam dan daging bercampur menjadi satu. Alon kembali mengayunkan tangannya dengan ringan, dan dari tanah menjulang bongkahan-bongkahan runcing yang menusuk, memotong, serta mendorong para goblin yang mencoba mendekat. Evan ikut bergerak cepat, menebas para goblin tanpa ampun. Setiap ayunan pedangnya bersih dan mematikan. Pertempuran berlangsung hingga cahaya fajar menyapu medan. Saat matahari sepenuhnya menyingsing, pertempuran itu benar-benar berakhir. Tubuh para goblin berserakan di tanah lapang yang kini hancur dan berantakan, meninggalkan jejak darah dan tanah yang tercabik. Namun setelah pertarungan panjang itu, Alon menyadari satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Permata ametis yang tertinggal di medan pertempuran adalah inti dari masalah sebenarnya. Divine Descent merupakan tanda jelas kemunculan para Outer God, sesuatu yang seharusnya hanya terjadi setelah 5 dosa besar terbangkitkan dan hukum dunia runtuh. Namun kini, para Outer God justru mulai merapat lebih awal, sebuah pertanda yang seharusnya mustahil. Singkat cerita, Alon akhirnya tiba di kediaman Duga Rotegre bersama rombongan bangsawan lainnya. Ia berjalan memasuki istana dengan tubuh sedikit sempoyongan, harus ditopang oleh Evan dari belakang. Di dalam benaknya, hanya tersisa satu keinginan sederhana, agar semua ini segera berakhir, sehingga ia bisa pulang dan beristirahat dengan tenang setelah rangkaian kejadian yang melelahkan. Pertemuan sosial itu telah dimulai. Para bangsawan berkumpul di dalam aula istana, menikmati hidangan dan minuman mewah yang tersaji. Alon mengamati sekeliling dengan tenang. Tempat ini benar-benar sempurna untuk sebuah pertemuan sosial besar. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan. Hampir semua yang terlihat seolah dibuat dari emas. Sementara itu, Evan tampak terpukau menatap anggur merah di dalam gelasnya. Menurutnya, kemegahan istana ini jelas dimaksudkan untuk memamerkan kekayaan. Sampai-sampai pemiliknya mungkin bahkan tidak akan menyadari jika beberapa barang berharga tiba-tiba menghilang. Di belakang, Alon mendengar suara tawa riuh. Seorang bangsawan dengan nada berlebihan memuji kecakapan Duga Rotegre. Tak jauh dari sana, sang Duga terlihat dikelilingi oleh 2 wanita, menanggapi pujian tersebut dengan sikap santai dan penuh percaya diri. Para bangsawan lain segera membalas dengan senyum, disusul basa-basi mengenai kesehatan dan kejayaan wilayahnya. Melihat keriuhan itu, Alon memilih menjaga jarak. Ia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk terlibat dalam percakapan para bangsawan, dan lebih memilih tetap berada di pinggiran aula. Namun sebelum ia sempat benar-benar menjauh, seseorang mendekatinya dan memanggil namanya. Alon terkejut saat menyadari siapa mereka. Krill dan Edorn berdiri tepat di hadapannya. Keduanya mendekat dengan sikap yang dibuat ramah, menyapa Alon dengan tawa yang terasa kaku dan dipaksakan, lalu meminta sedikit waktunya. Edorn kemudian menawarkan sebuah hadiah berupa daging dengan kualitas tertinggi dari wilayahnya. Sementara Krill menyebutkan niat untuk mengirim dukungan ke wilayah Palatio sebagai bentuk itikat baik. Alon memiringkan kepalanya dengan ekspresi heran. Ia sama sekali tidak memahami perubahan sikap mereka yang begitu tiba-tiba dan tidak wajar. Dalam hatinya, ia mempertanyakan apa sebenarnya yang salah dengan 2 bangsawan itu. Namun di mata Krill dan Edorn, tatapan Alon justru tampak mengerikan.
Mata Alon seolah menyala seperti milik iblis, memancarkan tekanan dingin. Keduanya refleks saling berpelukan. Tubuhnya gemetar hebat diliputi rasa takut yang tak tertahankan. Dalam kepanikan, mereka merasa telah melakukan kesalahan besar dengan mencoba menyinggung sosok seperti Alon. Narasi kemudian membawa kembali ke kejadian sehari sebelumnya, tepat setelah pertempuran melawan para goblin. Sebelum benar-benar meninggalkan medan pertempuran, Alon sempat melirik sekilas ke arah Krill dan Edorn. Tatapan singkat itu saja sudah cukup membuat mereka panik luar biasa, terlebih setelah mereka menyaksikan sendiri kekuatan Alon yang sesungguhnya. Edorn dengan suara bergetar nyaris tak keluar, memastikan kepada Krill apakah ia juga melihat apa yang baru saja terjadi. Krill hanya mampu menjawab singkat bahwa itu adalah sihir dan bukan sihir biasa. Dalam keadaan panik yang semakin tak terkendali, keduanya langsung menyeret seorang penyihir tanpa terlebih dahulu meminta izin pada para prajurit yang berjaga. Tindakan mereka segera dipertanyakan, namun Edorn dengan tergesa dan nada tertekan menyatakan bahwa mereka hanya meminjam sang penyihir sebentar karena ada hal penting yang harus segera ditanyakan. Penyihir itu adalah seorang Circle Mag tingkat 3 yang sebelumnya disewa Baron Almond untuk memamerkan kekayaannya. Ia tampak kebingungan ketika dicecar pertanyaan tanpa henti. Dengan gelisah, Krill dan Edorn berusaha menggambarkan sihir yang digunakan Alon, lalu menanyakan apakah itu hanya sihir tingkat 2. Jawaban sang penyihir justru menghantam mereka dengan keras. Ia menyatakan bahwa menyebutnya sebagai sihir tingkat 2 adalah hal yang mustahil, karena tingkat, kendali, dan skala kekuatan sihir tersebut jelas melampaui kemampuannya sendiri. Mendengar penilaian itu, Krill dan Edorn langsung membeku, seolah darah di tubuh mereka berhenti mengalir. Kesadaran pahit pun menghantam mereka tanpa ampun. Alon jelas bukan bangsawan yang naik jabatan karena keberuntungan semata. Ia menyembunyikan kekuatan yang bahkan tidak membutuhkan pengawal, serta memiliki sisi dingin dan kejam yang selama ini luput dari perhatian mereka. Dengan ketakutan yang menekan dada, keduanya menyimpulkan bahwa satu-satunya cara bertahan hidup hanyalah melalui suap dan sikap merendah. Kembali ke waktu sekarang, Krill dan Edorn menunduk dalam-dalam di hadapan Alon. Tubuh mereka gemetar hebat ketika meminta maaf atas sikap arogan dan perlakuan tidak pantas yang pernah mereka tunjukkan. Mereka menyalahkan khayalan dan kebodohan diri sendiri, mengakui bahwa saat itu mereka benar-benar tidak waras. Dalam posisi menunduk, keduanya tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Suara isak mereka pecah, memohon ampun dengan keputusasaan yang tak mampu lagi mereka sembunyikan. Melihat sikap itu, Alon justru terdiam dengan wajah bingung, sama sekali tidak memahami situasi yang berkembang di hadapannya. Evan berbisik pelan di sampingnya, menanyakan apakah mereka kembali membuat ulah. Di dalam hati, Alon sendiri tak mampu membayangkan kesalahpahaman macam apa yang telah terbentuk di benak dua bangsawan tersebut, hingga berujung pada reaksi berlebihan seperti ini. Evan dengan semangat yang terasa berlebihan, sempat menunjukkan niat untuk langsung menyingkirkan mereka. Alon menolaknya dengan tenang, merasa bahwa membuat keributan di tengah pertemuan sosial hanya akan menambah kerepotan yang tidak perlu. Biasanya, ia cenderung berbelas kasihan, namun kali ini ia merasa mereka telah melampaui batas. Dalam hatinya, Alon mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan segalanya, tetapi saat ini, ia memilih untuk tidak peduli dan berniat mengintimidasi mereka agar situasi terkendali. Setelah memantapkan pikiran itu, Alon melirik tajam ke arah Krill dan Edorn dengan tatapan dingin, lalu berkata tegas bahwa ia akan menangani mereka sendiri. Seketika, tubuh mereka berdua bergetar hebat, air mata mengalir tanpa henti, dan di dalam benak mereka hanya tersisa satu keyakinan pahit, bahwa akhir hidup mereka sudah berada tepat di depan mata. Setelah urusan dengan keduanya dianggap selesai, Alon melangkah pergi dan mendekati meja makan yang dipenuhi hidangan mewah. Ia melirik sekeliling sambil berpikir bahwa Evan telah ia kirim ke Guild Intelijen, sehingga kini giliran dirinya sendiri untuk mengumpulkan informasi di kalangan bangsawan. Pandangannya tertuju pada sekelompok orang yang tampak terlibat dalam percakapan rahasia. Menyadari hal itu, Alon berniat menguping, bersiap memperkuat pendengarannya dengan aliran mana. Alon mulai menangkap percakapan di sekitarnya. Beberapa bangsawan berbincang dengan suara pelan, membahas rumor yang beredar mengenai Duke Altia dan Konzenonia. Mereka menyebut bahwa kedua pihak bahkan mencoba membentuk sebuah faksi, sesuatu yang terdengar sulit dipercaya mengingat hubungan kedua keluarga itu sebenarnya tidak harmonis. Mendengar pembicaraan tersebut, Alon hanya bergumam dalam hati
bahwa hal itu tidak penting. Dua keluarga yang menjadi dalang itu tidak pernah benar-benar akur, sehingga aliansi semacam itu pasti tidak akan bertahan lama. Ia pun kembali menggigit kue tart di tangannya dengan santai. Dalam diam, raut wajahnya justru tampak gembira karena rasa hidangan, terutama kue tart itu, ternyata sangat lezat. Sambil terus menikmati kue tart di tangannya, Alon tetap memasang telinga pada percakapan di sekitarnya. Nada suara para bangsawan itu perlahan berubah menjadi jauh lebih pelan dan serius. Mereka menyebut ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, bahkan menekankan agar informasi tersebut tidak disebarkan sembarangan. Kepala faksi yang tengah dibicarakan ternyata bukan Duka Altia maupun Kon Zenonia. Nama yang disebut selanjutnya membuat Alon membeku di tempat. Untuk sesaat, ia berhenti makan sama sekali. Pandangannya langsung beralih ke arah bangsawan itu dengan ekspresi terkejut ketika mendengar bahwa pemimpin faksi tersebut disebut-sebut adalah Kon Palatio. Kue tart di tangannya terlepas begitu saja dan jatuh ke lantai, berceceran tanpa ia sadari. Mulutnya terbuka lebar, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya atas informasi yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia segera memalingkan wajahnya, jantungnya berdebar panik di dalam dada. Di benaknya, Alon mempertanyakan omong kosong macam apa yang telah ia dengar. Ia hanya pernah bertemu Duka Altia satu kali, itu pun saat wanita tersebut masih sangat muda, dan bertemu Putri Zenonia tidak lebih dari 2 kali. Dengan Kon Zenonia yang sekarang, ia bahkan belum pernah bertatap muka sekalipun. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana rumor semacam itu bisa terbentuk dan menyebar. Alon memegangi kepalanya yang terasa sedikit pening. Kebingungan itu terasa nyata dan menekan. Namun setelah menarik nafas dalam-dalam, ia berusaha menenangkan diri. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa semua itu hanyalah gosip dan rumor tak berdasar. Sesuatu yang seharusnya sudah ia duga akan muncul di lingkungan para bangsawan yang gemar berspekulasi seperti ini. Saat Alon masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Ia perlahan menoleh sambil bergumam dalam hati bahwa terlalu banyak orang mendekatinya hari ini, membuat perasaannya terasa semakin tidak nyaman. Seorang pria dengan penampilan nyentrik melangkah mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Karmin, putra ketiga Duka Kamalon dari kerajaan Ashutalon. Alon menatapnya datar dengan ekspresi khasnya. Di dalam benaknya, ia mengingat bahwa para bangsawan dari negara lain memang akan menghadiri pertemuan sosial besar ini. Ia pun membalas perkenalan tersebut secara singkat, menyebutkan bahwa dirinya adalah Kon Palatio. Tiba-tiba, Karmin menyaringnya dengan sikap arogan yang terang-terangan. Ia menyebut bahwa dirinya mendengar Alon menjadi Kon hanya karena keberuntungan semata. Dengan nada setengah mengejek, ia mengaku iri hingga merasa perlu melihat langsung sosok Alon dan menanyakan rahasianya secara langsung. Mendengar ucapan itu, tatapan Alon sedikit mengeras. Rasa kesal perlahan muncul di dalam dadanya. Di dalam hati, ia mencibir, menilai bahwa orang macam donat putar ini ternyata mampu berbicara sembarangan tanpa memikirkan akibatnya. Saat suasana udara di sekitar mulai tegang, 2 bangsawan lain mendekat, Duka Rotegre dan Marquis Mardanio. Marquis Mardanio segera menegur Karmin dengan suara keras dan tegas, memperingatkannya karena telah meremehkan seorang bangsawan dari kerajaan Asteria. Ia berdiri tepat di depan Alon dengan sikap melindungi, tubuhnya tegak dan tatapannya menekan Karmin tanpa ragu. Karmin sontak mundur setengah langkah, wajahnya berubah pucat dan panik. Di dalam hatinya, kebingungan melanda karena ia mengira tidak akan ada masalah jika meremehkan sosok seperti Alon. Waktu kemudian mundur sejenak, kembali ke momen sebelum Karmin mendekati Alon. Saat itu, Karmin lebih dulu menghampiri seorang wanita bangsawan dan memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Ia membanggakan diri sebagai pria tampan dan romantis dari negeri jauh, bahkan tanpa rasa malu menyatakan niatnya untuk menjadikan putri bungsu Rotegre sebagai istrinya. Dengan sikap berlebihan, ia menawarkan kue tart sambil menggenggam tangan wanita tersebut, merasa yakin bahwa tidak ada wanita yang mampu menolak pesonanya. Saat berjalan bersama wanita itu, Karmin sempat melirik sekeliling dan melontarkan penilaian sembarangan terhadap penampilan para bangsawan lain. Ia menyebut ada yang seharusnya menurunkan berat badan, dan ada pula yang hidungnya dianggap terlalu besar. Mendengar ucapan itu, wanita yang berjalan di sampingnya tampak ilfil. Menyadari perubahan suasana, Karmin segera menoleh kepadanya dengan senyum menawan, berusaha memperbaiki keadaan dengan memuji kecantikannya, menyebut
bahwa paras indahnya adalah anugerah yang diturunkan langsung dari ibunya. Namun bukannya mereda, gadis itu justru semakin kesal dengan sikap Carmine. Tanpa ragu sedikit pun, ia meninggalkannya begitu saja, menyampaikan bahwa rencana pernikahan yang sempat ia singgung perlu dipikirkan ulang. Ditinggal sendirian, Carmine terpaku dengan wajah bingung, sambil memanggil nama putri Rottegre yang telah menjauh. Ia sama sekali tidak memahami apa yang salah, hanya menyadari bahwa pernikahan itu tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas di matanya. Dengan perasaan kesal yang belum mereda, Carmine melangkah menuju ruangan lain. Di dalam hatinya, umpatan terus menggema, merasa telah datang sejauh ini namun tidak mendapatkan apapun selain penghinaan. Kekesalan itu masih menggelegak ketika pandangannya tertumbuk pada sosok Alon yang tengah menikmati kue tarnya dengan tenang, seolah dunia di sekitarnya tidak berpengaruh sedikit pun. Rambut hitam dan wajah dingin itu langsung dikenalinya sebagai Count Palatio. Berdasarkan rumor yang ia dengar, Alon dianggap sebagai bangsawan yang belum matang, naik jabatan karena keberuntungan, dan tidak memiliki koneksi berarti. Dari sanalah pikiran licik muncul, menjadikan Alon sasaran pelampiasan emosi yang paling mudah. Namun kenyataan justru berbalik arah. Ketidaksopanannya terhadap Alon tidak berakhir seperti yang ia bayangkan, melainkan langsung memancing amarah para bangsawan lain. Teguran keras pun datang silih berganti, mengingatkannya bahwa kerajaan Ashutalon adalah sekutu lama Asteria dan bahwa sikap Carmine kini telah melewati batas. Carmine langsung panik, berusaha menyangkal dan membela diri, tetapi suasana terlanjur memanas dan tidak memberinya ruang beralasan. Alon mengamati situasi dengan tenang, menatap Carmine seolah melihat seorang anak kecil yang sedang dipojokkan oleh para bangsawan senior. Meskipun dirinya tidak terlalu peduli pada urusan politik, Alon tahu betul siapa tiga sosok yang kini mengepung Carmine. Mereka bukan bangsawan sembarangan, melainkan poros utama kerajaan Asteria, figur-figur yang memiliki pengaruh besar dan suara yang menentukan. Para bangsawan mulai menekan Carmine dengan kata-kata tajam yang syarat makna. Sikap Carmine ditafsirkan sebagai penghinaan tidak langsung terhadap Asteria, seolah Duke Camalon sendiri memandang rendah kerajaan Asteria melalui perilaku putranya. Count Palan ikut melangkah maju, menatap Carmine dengan senyum tipis yang terasa dingin dan penuh peringatan, mempertanyakan alasan dibalik sikap Carmine yang dinilai sangat kurang ajar. Dengan tatapan sinis, Duke Rottegre menyatakan bahwa Duke Camalon pasti telah meremehkan Asteria jika putranya saja berani bersikap seperti ini. Carmine buru-buru mengkoreksi, menyatakan bahwa anggapan itu tidak benar. Namun Count Palan segera menanyakan di mana letak ketidakbenaran tersebut, karena Carmine telah dengan terang-terangan menyebut dan meremehkan bangsawan Asteria secara tidak hormat. Dengan kepala tertunduk dan tubuh gemetar, Carmine akhirnya hanya mampu mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Marquis kemudian mendekatkan wajahnya ke Carmine. Tekanan dari auranya terasa jelas dan menyesakan. Dengan suara rendah namun tegas, inti masalah ditegaskan bahwa Carmine telah bersikap merendahkan terhadap Alon. Sementara itu, Alon sendiri hanya mengamati kejadian tersebut dengan ekspresi bingung, berusaha memahami situasi yang berkembang di luar dugaannya. Di dalam hatinya, ia heran bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tidak disukai hingga tiga bangsawan yang bahkan nyaris tidak mengenalnya justru berdiri di hadapannya, melindunginya tanpa ragu. Pemandangan itu bagi Alon terasa aneh, sekaligus menghadirkan rasa familiar yang sulit ia jelaskan. Carmine akhirnya berteriak meminta maaf dengan suara bergetar. Namun ketiga bangsawan itu sama sekali tidak berhenti di situ. Dengan sikap tegas layaknya seorang jenderal yang sedang mendisiplinkan prajurit bermasalah, mereka menuntut lebih jauh dari sekedar kata maaf kosong. Carmine, sebagai kadet pemula yang dianggap telah melanggar tata krama bangsawan, dipaksa menjalani hukuman fisik sambil terus meminta ampun tanpa henti. Pemandangan itu membuat Alon tanpa sadar teringat pada masa wajib militernya sendiri. Kenangan keras yang memicu rasa tidak nyaman dan nyaris membuatnya bergidik. Dalam kondisi tertekan dan hampir jatuh dalam histeria, Carmine akhirnya pergi. Ia berlari menjauh sambil menangis tersadu-sadu, terus meminta maaf berulang kali dengan gerakan tubuh yang tak lagi terkendali. Setelah sosok itu benar-benar menghilang dari pandangan, ketiga bangsawan tersebut serempak menoleh ke arah Alon dan memastikan bahwa keadaan Alon baik-baik saja. Perhatian yang begitu berlebihan itu justru membuat Alon semakin bingung. Di dalam dadanya muncul perasaan ganjil, seolah ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana hari ini. Tak lama kemudian, telinga Alon kembali menangkap percakapan para bangsawan lain di sekitarnya. Mereka saling bertukar pandangan dan menyimpulkan
bahwa rumor yang beredar kemungkinan besar adalah benar. Terlebih setelah menyaksikan langsung bagaimana tokoh-tokoh penting bersikap terhadap Alon. Jika Althea dan Zenonia benar-benar terjun ke arena politik, maka kekuatan Palathius sebagai kepala faksi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mendengar itu, Alon hanya menghela nafas panjang dan meregangkan lehernya pelan. Ia menyadari bahwa seluruh kerepotan ini kemungkinan besar bersumber dari rumor tak berdasar tersebut. Dan jika terus dibiarkan, situasinya hanya akan semakin merepotkan. Marquis kemudian menyebutkan bahwa ia belum pernah berbincang serius dengan Alon sebelumnya. Duke Rotagre menimpali dengan mengatakan bahwa hal itu dapat dimaklumi mengingat kesibukan Alon selama ini. Tanpa memberi kesempatan Alon untuk menanggapi, Marquis langsung mengungkit ketertarikan Alon pada penelitian sihir dan menyatakan niatnya untuk menghadiahkan sebuah artefak yang mampu menyimpan mana. Duke Rotagre pun menyusul, menyatakan bahwa ia juga telah menyiapkan hadiah sebagai tanda penghargaan. Count Palan dengan senyum khas yang tak pernah luntur dari wajahnya, ikut meminta agar Alon bersedia menerima pemberiannya. Alon benar-benar kebingungan menghadapi situasi tersebut. Ia hanya mampu melambaikan tangan kecil, berniat menjelaskan bahwa semua rumor itu tidak benar dan telah berkembang terlalu jauh. Namun pada akhirnya, godaan itu terlalu besar untuk ditolak. Alon memilih diam dan membiarkan kesalahpahaman itu berlanjut. Tanpa berkata apapun, ia mendapati dirinya menerima 2 artefak sihir dan 5 ramuan mana dari bangsawan tersebut dengan perasaan campur aduk antara canggung dan pasrah. Hari pun berganti menjadi malam. Saat fajar perlahan menyingsing, sorotan beralih ke sebuah bangunan tambahan milik Duke Rotagre. Di dalam sebuah ruangan tertutup yang hanya diterangi cahaya lilin berkelip, suasana terasa sunyi dan berat. Di sana, Marquis Mardanio tampak berbincang empat mata dengan seorang wanita misterius yang seluruh tubuhnya diselimuti pakaian hitam. Wajahnya tersembunyi rapat di balik topi bercadar, menyisakan kesan penuh rahasia. Wanita itu membuka pembicaraan dengan suara tenang, menanyakan bagaimana hasil pertemuan sosial tersebut. Marquis menjawab dengan nada lega, menyatakan bahwa Alon telah menerima hadiah yang diberikan tanpa penolakan. Narator menjelaskan bahwa pertukaran hadiah ringan di antara para bangsawan biasanya hanya bermakna sebagai salam pembuka atau bentuk kesopanan semata. Namun, ketika hadiah yang diserahkan berupa material penting seperti artefak sihir, maknanya menjadi jauh lebih dalam dan serius. Bagi seseorang yang berniat memasuki sebuah faksi, mempersembahkan hadiah semacam itu kepada kepala faksi sama artinya dengan menyatakan niat, komitmen dan kesetiaan secara tidak langsung. Mendengar penjelasan tersebut, wanita bercadar itu menanggapi dengan nada puas, menyatakan bahwa kabar itu sangat baik. Baginya, penerimaan hadiah tersebut merupakan tanda jelas bahwa Marquis telah diakui dan diterima. Marquis tertawa kecil, lalu dengan jujur mengakui bahwa semua ini dapat terwujud berkat bantuan wanita di hadapannya, sosok yang selama ini bergerak dari balik bayangan, Duke Althea. Wanita itu pun menyambut pengakuan tersebut dengan tenang, mengucapkan selamat bergabung kepada Marquis Mardanio. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa mulai saat ini, mereka resmi berbagi tujuan yang sama dan akan berjalan di jalur yang searah. Wanita yang bersembunyi di balik topi bercadar hitam itu tak lain adalah Loria, sosok yang dikenal sebagai Duke Althea.